Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini Ustadz Ridho akan menyampaikan materi tentang perilaku apa saja yang baik dan tidak baik di rumah. Ya. Pertama-tama, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Julusan mu'adzaban, sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, baik teman-teman, semoga dengan berdoa kegiatan kita pada kali ini diberi kelancaran dan membawa manfaat untuk teman-teman ke depannya. Amin. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi atau belajar lagi walaupun secara jauh, jarak jauh, secara daring, tapi alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah ya. Juga yang tidak kalah penting adalah kenikmatan Islam dan iman yang selalu kita pegang ya di hati kita. Ya, alhamdulillah nikmat itu adalah nikmat yang besar ya sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan dua itu, dengan iman itu, insya Allah kita akan masuk surga. Ya, amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, yang menjadi idola kita, yang kita contoh perilakunya sehari-hari ya, harus sesuai atau kalau bisa sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan juga syafaat beliau di hari kiamat nanti ya, karena beliaulah orang yang pertama membuka pintu surga ya, di mana kita bisa masuk ke dalamnya. Allahumma amin. Baik teman-teman, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang perilaku yang baik dan tidak baik di rumah. Ya, pertama-tama di rumah ada siapa aja teman-teman? Di rumah ada ayah, ada bunda, ada kakak atau adik ya, mungkin juga nenek, kakek, paman, bibi dan lain-lain. Ya, tapi kali ini Ustadz akan menerangkan atau menjelaskan tentang apa saja sih perilaku yang baik dan tidak baik. Yang pertama adalah kepada adik kita atau saudara kita, bisa adik atau kakak ya. Ya. Sebelumnya Ustadz akan membacakan sebuah ayat tentang kasih sayang ya. Ya. Bisa didengarkan ya. Ini adalah surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Baik, yang artinya adalah
dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, dalam ayat ini terkandung makna dan berbuat baiklah kepada orang lain. Orang lain ini terutama adalah keluarga kita ya. Kita harus berbuat baik kepada keluarga kita. Ya, karena Allah telah berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik kepada keluarga kita, ya, pada khususnya. Dengan itu insya Allah lebih baik lagi kepada kita ya, karena kita telah berbuat baik kepada keluarga kita. Ya, teman-teman, orang yang pertama kali yang kita berbuat baik tentu adalah ayah dan bunda kita. Ya, ya. Teman-teman tahu lagu itu, lagu Kasih Ibu ya, di buku tematik pada halaman 76 teman-teman bisa membukanya ya. Judulnya Kasih Ibu. Yang bisa menyanyi boleh menyanyi ya dengan Ustadz ya. Ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Iya, insya Allah teman-teman sudah bisa semuanya ya. Ya, ini adalah lagu yang sangat terkenal ya, sejak dulu sudah banyak orang yang menghafalnya dan maknanya juga sangat dalam ya. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Iya. Ini adalah kasih ibu ditujukan kepada siapa teman-teman? Kepada bunda ya, atau boleh ayah dan bunda ya, kepada orang tua kita, karena orang tua adalah orang yang pertama kali berjasa kepada kita. Ibu yang pertama kali tentu saja yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang merawat kita baik-baik, memandikan kita pada waktu bayi, pada saat kecil, menyusui kita, menimang-nimang kita pada saat kita rewel, menangis ya. Teman-teman ingat gak pada saat bayi? Tentunya tidak ya, yang ingat, yang lihat itu bunda kita ya, tapi beliau dengan sabar, dengan sayang itu menggendong kita, menimang-nimang kita biar kita diam, biar kita nyaman dan hangat dalam pelukannya. Juga ketika ada nyamuk waktu kita tidur, beliaulah yang mengusirnya ya. Jadi ayah dan bunda adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Dan lebih lagi di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Surat Quran surat Al-Isra ayat 23 ya sampai 27 itu adalah tentang ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebelum Ustadz bacakan ayatnya, saya mohon maaf. Tadi kita mau membahas tentang berbuat baik pada adik kakak ya, tapi ini malah ke ayah bunda dulu. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah sama saja, nanti habis pembahasan berbuat baik kepada ayah dan bunda, kita lanjutkan tentang berbuat baik kepada adik dan kakak. Ya, sekali lagi untuk dalil atau Al-Quran juga telah menegaskan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi begini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, gitu teman-teman. Jadi memang dalam Islam, dalam Al-Quran sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu bahwasanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ayah dan bunda. Ya, sesuai dengan lagu tadi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jadi kasih ibu tidak terhingga ya, walaupun sepanjang masa, walaupun kita akan membayarnya itu tidak akan terbayar ya, karena ini adalah kasih yang sangat besar ya, yang ayah dan bunda berikan kepada kita ya. Siapa yang disayangi oleh ayah bunda? Kita ya. Ya. Jadi adalah kasih ibu adalah lagu berisi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya ya. Begitu teman-teman. Ya, selain itu di rumah apa saja sih perilaku yang tergolong baik kepada ayah dan bunda? Ya, teman-teman mungkin tahu ayah dan bunda setiap hari bekerja ya. Terus apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk membantu mereka? Yang pertama, teman-teman bisa membantu ayah atau bunda merapikan tempat tidur teman-teman sendiri ya. Yang kedua, bisa membantu ayah dan bunda membersihkan ruangan, menyapu, mengepel ya. Juga bisa membantu merapikan perabotan rumah. Juga bisa membantu ayah bunda mencuci baju. Paling tidak baju teman-teman sendiri, sepatu teman-teman sendiri, cuci sendiri ya, agar tidak merepotkan ayah dan bunda. Selain itu juga ketika ayah dan bunda kecapean, lelah, teman-teman bisa membantu ayah dan bunda dengan tidak merepotkan mereka. Bisa memijat mereka kalau bisa ya. Bisa juga dengan berkata-kata yang baik menghibur mereka dengan nyanyian yang baik, atau bacakan mereka pokoknya yang membuat mereka senang ya. Teman-teman pasti bisa ya. Boleh dengan perkataan yang baik, aku sayang bunda, aku sayang ayah, itu akan memberikan mereka menjadi bahagia, dan itu tidak langsung membantu mereka melepaskan lelah ya, menghilangkan lelahnya dan beristirahat ya. Itu teman-teman beberapa di antara contoh yang baik atau perilaku yang baik kita kepada orang tua. Ya, ada juga yang paling penting adalah kita sebagai anak harus mendoakan mereka ya. Ya, teman-teman sudah hafal doanya? Ya, doanya yaitu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil ya. Itu adalah doa
seorang anak kepada orang tua yang insya Allah akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan. Bahkan setelah ayah dan bunda kita tidak ada, insya Allah doa itu harus selalu kita utarakan atau kita sampaikan kepada Allah agar pahalanya mengalir terus kepada orang tua kita, ya. Jadi itu tuh teman-teman, beberapa perilaku yang baik yang dapat kita berikan di rumah kepada orang tua kita, ya. Tadi yang pertama adalah membantu merapikan tempat tidur, membantu membersihkan rumah, membersihkan halaman, merapikan perabotan rumah, kemudian mencuci baju, apalagi baju kita sendiri, sepatu kita sendiri agar tidak merepotkan orang tua. Kemudian bisa juga dengan memijat orang tua atau menghibur orang tua kita yang sudah lelah bekerja. Dan yang terakhir paling penting adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Gitu teman-teman. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya tentang apa saja perilaku yang baik di rumah, ya, kepada orang tua kita. Kemudian perilaku apa sih yang tidak baik teman-teman kepada kedua orang tua kita? Ya banyak ya teman-teman, kadang pasti sering melihat atau mendengar anak yang marah-marah kepada orang tua karena tidak membelikan mainan misalnya. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Terus membuat rumah berantakan, itu juga perilaku yang tidak baik. Kemudian juga mencoret-coret atau memecahkan barang-barang rumah, itu adalah perilaku yang tidak baik, ya. Paling tidak kalian harus menghormati ya dengan tidak marah-marah kepada orang tua kita. Begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya adalah tentang hal-hal apa saja, perilaku apa saja yang baik yang kita bisa berikan kepada kakak atau adik kita. Iya. Teman-teman punya kakak atau adik? Iya, harapannya kalau teman-teman punya kakak atau adik, itu adalah orang-orang selanjutnya yang harus teman-teman berbuat baik kepadanya, ya. Karena mereka adalah saudara kita, saudara kandung kita yang harus kita sayangi, kita jaga, kita hormati, ya. Kalau kakak kita hormati, kalau adik kita sayangi. Kalau kepada adik, misalnya teman-teman punya adik, siapa sih adik itu teman-teman? Adik itu adalah anak atau orang yang lahirnya setelah kita lahir, ya. Adik itu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih lemah, yang harus kita jaga, harus kita sayangi, ya. Kalau teman-teman sedang bermain, ya, itu juga senantiasa kita bermain bersama adik-adik kita, ya, berbagi mainan, saling menjaga. Kalau bermain di luar, kejar-kejaran, kita menjaga adik kita agar tidak terluka, agar tidak jatuh, gitu ya. Terus juga misalnya malam-malam adik kita loncat-loncat mau tidur, malah dia loncat-loncat di atas kursi, di atas sofa atau di atas kasur. Kita bilangin dengan baik-baik, dengan perkataan yang baik. Adik atau mas, itu loncat-loncat di atas kasur atau di atas kursi tidak baik, ya. Nanti adik akan terluka atau jatuh, ya, dan itu adalah berbahaya, ya. Gitu. Nasihati dengan perkataan yang baik, tidak perlu marah-marah, ya, tidak perlu dengan ditarik nanti malah jadi berkelahi, tapi cukup dengan perkataan baik, ya, terus menerus dengan sopan dan senyum. Adik sayang, di atas kursi itu bukan tempat untuk lompat-lompat, ya, nanti bisa terluka, jatuh, dan itu berbahaya untuk adik sendiri, gitu ya. Ya, insya Allah dengan sering berbuat baik, sering berkata baik kepada adik kita itu teman-teman, nanti adik kita juga akan berbuat baik atau berkata-kata yang baik kepada kita, ya. Iya. Selanjutnya berbuat baik di rumah pada waktu makan, ya. Apa yang bisa teman-teman lakukan
berbagi makanan kepada adik kita, ya, tidak berebut makanan, ya, membimbing adik kita berdoa sebelum makan, terus kemudian tadi membagi makanan kita, kalau makan kita lebih enak kita bagikan pada adik kita, insya Allah itu akan membuat adik kita sayang kepada kita. Ya. Kemudian Ustadz mau nyanyi lagi, ya. Kalian bisa buka di halaman di buku tematik, ya, tema 2 di halaman, sebentar ya, bisa cari dulu, ya, di halaman 63. Judulnya Makan Jangan Bersuara, ciptaan Pak Kasur. Nah, ini adalah lagu dari seorang kakak pada adik kita ketika makan. Lagunya gimana? Yuk kita nyanyi bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Ya, bisa teman-teman? Ya, kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dik demi kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, setelah kita bernyanyi tadi, sekarang coba teman-teman buka halaman 63. Ya, sudah ya. Ini halaman 63 ya. Ya, yang ada teks nyanyinya ya. Ya. Sekarang kita akan menjawab bersama-sama ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Ya, di bawah itu ada pertanyaan. Pernahkah kamu makan bersama dengan adikmu? Ya, gimana teman-teman? Pernah nggak? Iya, insya Allah pernah ya. Yang nggak punya adik, yang punya kakak, pernah nggak makan bersama kakakmu? Ya, insya Allah pernah ya. Bisa makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau makan di luar, insya Allah pernah ya. Ya, yang kedua, apa saja yang kamu lakukan saat makan bersama adik atau kakak? Iya, apa saja teman-teman? Iya, tentunya kalian berbagi makanan ya. Kemudian apa teman-teman? Ya, tidak berebut makanan. Kemudian tidak makan sembarangan, makan bersama ya, tidak lari-larian, tidak makan sambil bicara. Iya, itu ya. Adab makannya juga yang baik, duduknya yang baik, itu ya. Baik. Selanjutnya kita buka halaman 64. Nah, itu ada 4 gambar teman-teman. Ya, coba beri tanda centang gambar cara makan yang baik, beri tanda silang gambar cara makan yang tidak baik. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, seperti di buku. Iya. Gambar pertama yang sebelah ini. Anak yang makannya duduknya tidak baik, ya, tentunya ini
kita silang ya teman-teman, karena ini adalah gambar cara makan yang tidak baik. Ya, dia makannya sambil kakinya diangkat, kemudian makanannya berantakan, berceceran di mana-mana. Itu tentu membuat kotor ya, dan tidak nyaman untuk dilihat. Juga adabnya kurang baik ya, secara Islam juga ini kurang baik atau tidak boleh dicontoh. Kemudian gambar yang kedua, yang sampingnya. Iya, ini adalah cara makan yang baik atau tidak baik teman-teman. Ya, ini adalah cara makan yang baik ya teman-teman. Dia duduk dengan baik, kemudian memakai alat makan yang baik, dan makanannya terlihat rapi ya, tidak berantakan. Kemudian bawahnya kegiatan mencuci tangan. Nah, itu baik apa nggak baik teman-teman? Ya, tentu saja ini perbuatan yang baik ya teman-teman. Perbuatan baik ketika makan, yaitu cuci tangan dulu. Seperti lagu tadi, sebelum kita makan dicuci tanganmu dulu ya. Apalagi sekarang pada masa pandemi corona ya, teman-teman hendaknya selalu sering cuci tangan agar kuman-kuman yang ada di tangan bisa hilang dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Kalau masuk nanti kita jadi sakit ya. Jadi senantiasa kita harus mencuci tangan, apalagi sebelum makan. Kemudian gambar yang keempat teman-teman. Gambar yang keempat ini baik atau tidak baik? Ya, tentu saja ini adalah gambar yang baik. Ya, gambar ini bisa dilihat ya, menceritakan kakak adik yang sedang berebut makanan teman-teman. Ya, tentunya ini adalah perbuatan yang tidak baik ya, cara makan yang tidak baik. Kita silang teman-teman ya. Iya. Ya, karena mereka saling berebut ayam itu ya kelihatannya ya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Hendaknya sang kakak harusnya memberikan atau berbagi ayamnya untuk adiknya. Ya. Baik, kemudian di halaman 65 coba teman-teman lihat di tabel yang bawah, contoh pembiasaan sikap ya, tabel sebelah sini ya teman-teman. Ya, contoh pembiasaan sikap ya. Ya, teman-teman bisa membaca dulu cerita di atas. Ya, keluarga terdiri atas ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka adalah orang-orang yang terdekatmu. Hormati bapak dan ibumu, sayangi kakak dan adikmu. Itulah tanda anak yang budiman. Ya, kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar. Keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan bantuan adik saat bermain. Misalnya, kakak memperbaiki mainan adik. Adik membutuhkan bantuan kakak saat belajar. Misalnya, saat mengerjakan pekerjaan rumah ya. Itu perbuatan yang sangat baik teman-teman, saling membantu ya. Kakak memperbaiki mainan adiknya bila rusak, adik juga butuh bantuan kakak saat misalnya mengerjakan PR ya. Ada pertanyaan, apakah kamu sudah bersikap rukun dengan adikmu atau kakakmu? Ya, jawabannya insya Allah sudah ya teman-teman ya. Berikutnya untuk tabel di bawahnya ada perintah ya, berikan tanda centang yang sesuai. Coba teman-teman perhatikan. Nomor 1, membantu adik membersihkan sisa makanan. Itu jenis sikap yang baik atau tidak baik? Ya, jawabannya adalah baik ya, karena sisa makanan yang tidak habis sama adik ya, hendaknya kita habiskan ya. Kita bantu adik kita agar adik kita juga semangat makannya agar cepat besar. Nomor 2, menghibur saat adik sedang sedih ya, tentunya ini adalah sikap yang baik. Nomor 3, berebut mainan dengan adik. Tidak baik ya teman-teman ya, tidak boleh berebut mainan. Yang 4, memarahi adik. Ya, ini juga tidak baik. Ya, kita harusnya saling
berkasih sayang, lemah lembut dengan adik ya, tidak boleh berebut atau marah dengan adik kita. Yang kelima, menjaga adik saat ibu sibuk ya, ini adalah perbuatan yang sangat baik ya. Ini juga selain membantu ayah dan bunda untuk menjaga adik, juga itu adalah bentuk kasih sayang kita terhadap adik kita. Iya. Sekarang teman-teman buka halaman mana lagi ya, bentar ya. Kita cari lagi. Ya, ini tugasnya nggak tertulis ya teman-teman. Teman-teman cukup simak dan kita belajar bersama-sama. Halaman 84 ya, insya Allah terakhir. Coba teks yang di atas yang ada saling menghubungkan ya, pasangkan pernyataan sesuai di samping kanan dan kiri dengan menyambungkan garis ya. Teman-teman tidak perlu pakai pensil ya untuk menyambungkan, kita belajar saja cukup dengan lisan ya. Ya, nomor 1, bermain rukun dengan adik. Itu adalah perbuatan yang tidak baik anak soleh, anak malas, atau anak rajin. Ya, bermain rukun dengan adik tentunya adalah perbuatan yang baik ya. Ya. Kemudian bertengkar dengan adik, ini sudah ada garisnya ya, perbuatan yang tidak baik. Membantu ibu, ya itu anak soleh, anak malas, atau anak rajin. Ya, ini adalah anak yang rajin ya teman-teman. Ya, membantu ibu, membantu ayah adalah perbuatan anak yang rajin. Nomor 4, rajin beribadah. Ya, beribadah tentunya adalah anak yang soleh ya. Yang nomor 3 itu anak yang soleh. Yang terakhir, tidak mau belajar. Ini tentunya yang terakhir, anak yang malas ya. Teman-teman tidak boleh jadi anak yang malas. Jadilah anak yang rajin belajar, rajin beribadah, rajin membantu ibu, dan rukun dengan adik-adik teman-teman ya. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN kali ini. Mohon maaf Ustadz tidak ada media yang bagus, tapi insya Allah kalau kalian menyimak dengan baik, fokus ya, selalu kontrol geraknya, kontrol suaranya tuntas, insya Allah bisa mengambil atau menyimak pembelajaran yang Ustadz berikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, kita tutup dengan doa. Julusan mu'adzaban, sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, rasul ditundukkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, sekian dari Ustadz. Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya kalau Ustadz ada salah kata ya dan khilaf. Ustadz minta maaf ya teman-teman. Ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, sampai jumpa teman-teman. Ya, jangan lupa ya, rajin belajar, semangat.